Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rivel Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat bakso ayam yang kenyal, gurih, dan juga lengkap dengan cara membuat kuah baksonya. Ternyata cara membuatnya ini gampang banget loh. Dan yang pasti ini tanpa bahan pengawet, tanpa borak, dan ini aman dikonsumsi. Buat kalian yang penasaran, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, siapkan 500 gram daging dada ayam yang sudah difilet dan dibuang lemak-lemak yang alotnya supaya gak ganggu pada saat dihaluskan. Langsung aja ya, ini kita masukkan ke dalam chopper. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan bawang goreng atau 5 buah bawang yang sudah digoreng. Tambahkan 1 sendok makan garam, 1 sachet kaldu bubuk, boleh pakai merek apa aja. Kemudian tambahkan 1 saset saus tiram. Tambahkan sekitar setengah sendok teh merica bubuk. Setelah itu tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Setelah itu tambahkan 1 butir putih telur. Nah, ini kita tambahkan putih telurnya aja ya, karena putih telur ini yang bisa bikin baksonya jadi lebih kenyal. Setelah itu kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Seperti biasa, ini aku gunakan chopper andalan dari Mitochiba seri CH200 yang aku fungsikan sebagai blender. Ini choppernya bagus banget loh guys, ini udah setahun lebih ya, tapi ini pisaunya masih tajam, padahal aku tuh sering bikin bakso dan juga sering menghaluskan daging. Dan yang paling penting, mesin dari chopper ini sudah dilengkapi dengan termostat. Jadi termostat itu fungsinya kalau misalkan mesinnya ini panas, dia akan mati secara otomatis. Nah, makanya bisa kalian lihat ya, ini aku menghaluskan daging dengan menggunakan chopper tanpa diberhentikan. Karena nanti dia akan berhenti sendiri kalau misalkan mesinnya panas. Kecuali kalau misalkan ini aku berhentikan kalau mau membersihkan bagian pinggiran dari chopper ini yang belum tercampur rata, baru akan aku berhentikan. Selebihnya sih ini aku tekan aja terus dan gak akan rusak. Oke, dalam hitungan detik ini dagingnya udah halus banget dan kita bersihkan dulu ya bagian pinggirannya. Oke, bisa kalian lihat ya, seperti ini hasilnya. Ini udah aku bersihkan dan ini baru step yang pertama. Ini step yang pertama aja, dagingnya udah halus banget seperti ini, hanya dengan hitungan detik aja. Keren kan? Kalau udah kayak gini, langsung aja tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka. Atau boleh kalian ganti dengan tepung sagu ya. Cuma kalau untuk membuat bakso lebih bagus pakai tepung tapioka. Kemudian tambahkan 100 ml air es yang aku mix dengan es batu. Setelah itu kita tutup dan pasang lagi mesin chopper di atasnya. Lalu adonan ini kita blender lagi sampai halus dan benar-benar tercampur rata. Juga adonannya menjadi lebih kenyal. Nah, buat kalian yang gak punya chopper, bisa membuat bakso ayam ini dengan menggunakan blender. Tapi kalau menurut aku sih nggak tahu kenapa ya, kalau misalkan bikin bakso pakai blender, itu hasilnya berbeda dengan yang pakai chopper. Yang pakai chopper ini hasilnya lebih sempurna dan lebih kenyal. Oke, buat kalian yang pengen punya chopper seperti aku juga, silahkan link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, setelah di blender lagi seperti ini ya hasilnya. Ini jadinya halus banget dan juga hasil dagingnya itu lembut banget. Bisa kalian lihat ya seperti ini.
Langkah berikutnya, adonan bakso yang udah dibuat tadi langsung aja kita rebus dalam air mendidih. Dan ini kita bulat-bulat dengan cara seperti ini ya. Kalau misalkan kalian nggak mau dengan cara seperti ini, bisa dibulat-bulat pakai sendok, tapi itu cara yang lama ya. Kalau misalkan mau yang cepet sih dengan cara kayak gini, tapi pastikan tangan kalian udah bersih. Oke guys, kalau misalkan baksonya udah mengembang dan mengapung, berarti ini udah matang. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, ini hasil bakso yang udah direbus, jadinya kenyal banget kayak gini ya teksturnya. Tuh, bisa kalian lihat. Dan ini akan aku potong ataupun aku belah. Kita lihat bagian dalamnya. Pada saat dibelah juga ini berasa ya kalau misalkan baksonya itu kenyal. Kadang ada bakso yang agak keras ataupun terlalu lembek, tapi ini hasil baksonya bagus banget. Silahkan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan ini. Dan ini tanpa pengawet juga boraks ya, tapi hasilnya ini bagus banget. Langkah berikutnya, siapkan tahu putih. Ini aku pakainya tahu sutra supaya rasanya lebih enak. Kemudian di sini aku juga siapkan setengah kilogram tulangan sapi. Nah, ini tulang semua ya, memang khusus untuk kaldu. Kemudian siapkan air dan tambahkan sedikit garam. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu tahu putih tadi kita potong menjadi 4 bagian atau boleh sesuai selera ya. Nah, ini tahu putihnya kita rebus dulu sampai mendidih supaya matang pada saat disajikan. Setelah direbus sekitar 10 menit, ini tahu putihnya udah matang, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Setelah itu air rebusan tahu tadi langsung aja kita masukkan tulangan sapi. Ini bukan untuk memasak ya, tapi untuk mencuci. Karena untuk tulangan yang direbus pertama ini hasil airnya pasti keruh. Jadi ini air yang pertama rebusan akan kita buang dulu. Setelah itu kita ganti. Nah, ini kita rebus sekitar 5 menit aja. Setelah direbus selama 5 menit, bisa kalian lihat sendiri ya, ini airnya keruh banget. Jadi langsung aja kita angkat tulangan sapinya, kemudian airnya ini kita buang. Kemudian kita didihkan air yang baru dan bersih. Setelah itu langsung aja kita masukkan tulangan sapi yang udah direbus 5 menit tadi. Kemudian ini kita rebus lagi sampai empuk. Sementara menunggu dagingnya empuk, di sini aku siapkan 5 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih. Langsung aja ya, bawang merah dan bawang putihnya ini kita parut dulu karena kita akan membuat minyak bawang. Kalau misalkan mau di blender juga boleh, cuma kalau misalkan membuat minyak bawang itu lebih bagus diparut atau dicincang. Kemudian bawang merah dan bawang putih yang udah diparut tadi langsung aja kita tumis dengan minyak goreng secukupnya. Untuk menumis, kita tumis sampai matang berwarna kuning kecoklatan seperti ini. Setelah itu kita angkat dan sisihkan. Setelah tulangannya empuk, langsung aja kita tambahkan bawang merah dan bawang putih yang udah ditumis tadi. Dan bisa kalian lihat ya, ini hasil kuahnya bagus dan bening, gak seperti rebusan yang pertama tadi, kotor banget. Oke, langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan daun bawang secukupnya. Tambahkan juga 2 saset kuah bakso, boleh pakai merek apa aja. Tambahkan 1 sendok makan garam. Setelah itu aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan bakso yang udah direbus tadi, dan ini baksonya kita tambahkan semua dan kita rebus sampai mengapung lalu siap untuk dihidangkan. Untuk bahan pelengkap lainnya, ini aku pakai bihun jagung. Langsung aja ya, bihun jagungnya ini kita siram dulu pakai air panas. Setelah itu kita aduk-aduk dan diuraikan, kemudian ditiriskan. Dan untuk cara menyajikannya, ambil secukupnya bihun jagung dan tambahkan 2 tahu yang udah direbus tadi. Tambahkan daun bawang dan juga bakso yang udah dimasak tadi dengan kuah secukupnya atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian taburkan bawang goreng secukupnya. Dan untuk menyantapnya ini aku tambahkan sambal karena aku nggak terlalu suka saus dan juga kecap. Tapi kalau misalkan kalian suka, boleh ditambahkan sesuai selera ya. Oke, ini dia hasilnya bakso ayam yang aku buat. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget kan?
Dan bakso ini rasanya enak banget, kuahnya segar, baksonya kenyal, gurih, dan yang pasti tanpa bahan pengawet juga boraks. Jadi ini aman banget untuk dikonsumsi. Dan yang paling penting, bakso itu bisa dikatakan enak kalau kuah baksonya itu segar dan juga baksonya kenyal dan gurih ya. Kalau misalkan salah satunya ada yang kurang, pasti baksonya nggak akan enak. Sedangkan untuk harga jualnya, satu porsi ataupun satu mangkuk bakso ini bisa kalian jual antara harga 7.000 sampai dengan 10.000 rupiah, tergantung banyaknya isian bakso dan juga tahu ataupun bihun ataupun pelengkap lainnya yang ada dalam satu mangkuk bakso ini. Atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat, terutama harga daging ayamnya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.